Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Solih Salihah kelas 1 MI Takmirul Islam Surakarta. Nah, Solih Salihah semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semua sehat ya dan semangat. Oke, sip, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis bersama dengan Bu Faiz. Nah, hari ini kita akan belajar materi apa, Bu Faiz? Sebelum kita melanjutkan materi, Bu Faiz mau mereview ulang. Kita akan mempelajari kembali materi dari bab 1 dan bab 2 yang akan kita pelajari. Namun sebelum itu, sebelum belajar, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita awali dengan bacaan basmalah. Benar sekali. Yuk kita berdoa, kita awali dengan bacaan basmalah pembelajaran hari ini agar diberkahi oleh Allah. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk langsung disiapkan buku paketnya ya, sama alat tulis juga. Nah, materi yang telah kita pelajari apa sih Bu Faiz dulu itu? Saat pertemuan pertama Al-Quran Hadis, kita sudah mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya apa saja ya? Nah, di sini ada huruf hijaiyah yang tanpa harakat. Nah, yuk kita mengulang kembali yuk. Abata fajaha kha tadharaza sasyasa. Oh, tanpa harokat ya? Harusnya alif bata. Ulangi ya. Alif bata fa jim ha kha dal dhal ra zain sin shin sad dha ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha dan ya. Bisa ya? Mudah. Kalau harokat fathah bacanya a apa i apa u? Iya, a. Abata fajaha kha dadzaraza sasyasa dhata dha'a ghafaqo kalamana wahadan ya. Kalau kasroh bacanya i biti gitu ya. Kalau dhamma apa? U. Nah, diingat-ingat, fathah a, kasroh i, dhammah u. Kita sudah belajar 3 harokat. Nah, di bab 1 ini kita mengenal huruf hijaiyah. Bentuk-bentuknya seperti apa? Dihafalkan ya di rumah ya. Sering dipraktekkan, baca as-sofa, baca juz amma. Kita belajar untuk mengenal huruf hijaiyah agar semakin mengenal Al-Quran dan bisa cinta Al-Quran. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita kemarin belajar tentang huruf hijaiyah di bab 1, nah di bab 2 kita telah memasuki materi tentang surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat kemarin? Ayo, masih ingat? Duh, kok lupa, gimana ya? Kita ulang dulu yuk lagu tentang Fatihah dan salat. Dengan nada lagu balonku ada 5. Siap? Oke. Abata Fatihah 7 ayat. Pembukalah artinya. Dimulai dengan basmalah, dilanjut dengan hamdalah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Sip.
Pasti masih ingat semua ya? Alhamdulillah, Al-Fatihah ada 7 ayat. Artinya Al-Fatihah pembuka. Diawali dengan bacaan basmalah. Dilanjut ayat keduanya hamdalah. Wajib dibaca saat apa surat Al-Fatihah itu? Dibaca ketika sholat. Setelah baca Al-Fatihah baru dilanjutkan surat-surat pendek. Surat pendek yang sudah kita hafal. Oke, yuk kita ulang membaca surah Al-Fatihah bersama-sama yuk. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Nah, ingat, perhatikan ayat yang ini masih banyak yang keliru ya. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kata yang terakhir ini juga diperhatikan. Waladdallin. Walau masuk ke huruf dad, lalu dotnya dipanjangkan ya. Nah, oke, sudah hafal surah Al-Fatihah, tinggal disempurnakan bacaannya ya, solih-solihah semua ya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, surah Al-Fatihah itu surat yang keberapa sih di dalam Al-Quran? Surat yang pertama, nomor 1. Nah, 2 bab yang telah kita pelajari sudah kita ulang materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 3. Bab 3 ini kita akan mengenal surah di dalam Al-Quran yang nomor paling belakang, nomor 114, nomor terakhir di dalam Al-Quran. Surah apa yang akan kita pelajari? Surah An-Nas. Bu Faiz, surah An-Nas ada berapa ayat? Artinya apa, Bu? Mau tahu? Yuk kita pelajari bersama materi ini. Nah, nanti kita akan belajar dan mengenal serta menghafalkan surah Al-Fatihah. An-Nas, Al-Fatihah ya. Yuk kita lakukan tepuk dengan semangat. Tepuk An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surah An-Nas. An-Nas. Yes. Nah, sudah tahu surah An-Nas. Kalau Al-Fatihah kemarin artinya pembuka, kalau An-Nas artinya manusia. Ayatnya ada 6. Kalau surah Al-Fatihah itu nomor 1, kalau surah An-Nas itu nomor terakhir, yaitu nomor 114. Nah, aku bisa melafalkan surah An-Nas. Al-Quran adalah pedoman hidupku. Membaca Al-Quran harus dengan baik dan benar. Aku suka membaca Al-Quran. Yuk kita hafalkan bersama surah An-Nas dengan baik dan benar. Siap? Yuk duduknya yang rapi ya. Kita baca bersama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Manya pendek ya, beda sama surah Al-Fatihah. Kita ulang ayat kedua. Malikin nas, ilahin
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ada berapa ya surah An-Nas? Betul, ada 6. Arti An-Nas tadi apa ya? Iya, manusia. Diingat-ingat ya, An-Nas surah yang pertama atau yang terakhir di dalam Al-Quran? Ayo, yang terakhir. Sip, hebat. Nah, berikutnya kita akan berlatih apa ya? Nah, tadi kita sudah menghafal surah An-Nas. Nah, yuk kita akan mengenal sedikit sekilas tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ada 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Dengan surah An-Nas, aku berlindung dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi dari surat An-Nas itu kita berdoa, kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Jadi kita biasakan membaca surah An-Nas sebelum tidur agar terlindung dari kejahatan jin dan manusia. Nanti coba dipraktekkan di rumah ya, membaca surah An-Nas sebelum tidur. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan tugasku. Silakan semua disiapkan pensil juga penghapus. Bu Faiz juga sudah siap. Berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Pernyataan pertama, setuju atau tidak ya kalian? Aku suka belajar membaca Al-Quran. Setuju atau tidak? Ya harus setuju dong. Kita beri tanda centang. Aku terbiasa membaca surah An-Nas sebelum tidur. Semuanya baca surah An-Nas sebelum tidur? Sip, hebat. Selain membaca doa sebelum tidur, biasakan baca surah An-Nas juga. Nanti akan ada surah-surah berikutnya yang bisa kita baca sebelum tidur. Pernyataan ketiga, Allah suka dengan orang yang belajar Al-Quran. Setuju tidak ya kalau Allah itu suka sama orang yang belajar Al-Quran? Tentu saja Allah sangat menyukai orang yang belajar Al-Quran. Jadi kita harus semangat belajar Al-Quran hadis, menghafal Al-Quran agar Allah sayang kepada kita. Oke semuanya? Baiklah, tugas berikutnya, berilah tanda centang pada ayat yang termasuk surah An-Nas. Bu Faiz bacakan lalu kalian beri tanda ya. Nomor 1, Malikin Nas. Panjang atau pendek? Ma-nya pendek ya, Malikin Nas pendek. Ini masuk sih di surah An-Nas. Nomor 2, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bukan surah An-Nas, ini surah Al-Fatihah. Nomor 3, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jelas ada kata An-Nas, surah An-Nas. Nomor terakhir, Minal jinnati wan nas. Ini juga surah An-Nas. Mudah sekali ya tugas kita hari ini. Semua sudah dikerjakan, Bu Faiz hapus ya. Oke. Baiklah. Oh, masih ada satu soal nggak kelihatan. Min syarri ma khalaq. Ayo, ini bukan. Ini surah apa? Besok akan kita pelajari. Baiklah, berikutnya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Sebelum titik-titik, Ahmad terbiasa membaca surah An-Nas. Apakah sebelum makan, atau sebelum tidur, atau sebelum bermain? Sebelum tidur, beri tanda silang.
Dengan membaca surah An-Nas, kita memohon perlindungan dari kejahatan apa tadi? Jin dan manusia, setan dan jin, ataukah iblis dan setan? Minal jinnati wan nas. Jin wan nas. Nas itu manusia, jadi jin dan manusia. Selanjutnya silahkan nanti solih-solihah memberi tanda centang pada kolom berdasarkan kemampuan. Nanti dicoba dihafalkan, disimak ayah bunda di rumah ya. Nanti kalau sudah hafal beri tanda centang sini. Bu Faiz, aku ayat 3 belum hafal. Nanti dicentang yang sini. Nah, setelah nanti selesai sampai ayat terakhir, dicek ayat berapa yang belum hafal atau belum lancar. Nanti diulang-ulang, dilancarkan lagi. Gitu ya, semangat cinta Al-Quran ya solih-solihah semua. Mutiara hikmah pada bab ini, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi nggak perlu kita paling bagus bajumu bagus, bajuku lebih bagus. Tidak, yang menentukan baik tidaknya manusia itu adalah akhlaknya. Yuk kita perbaiki akhlak kita, berbicara yang sopan, bersikap yang sopan kepada orang di sekitar kita. Oke, baiklah. Alhamdulillah pembelajaran Al-Quran hadis hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar mereview bab 1, bab 2 dan menambahkan bab 3 tentang surah An-Nas. Nah, 3 bab yang telah kita pelajari ini yang akan menjadi materi PTS pekan depan. Nah, jadi solih-solihah semua, silahkan dipelajari di rumah bab mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, surah Al-Fatihah dan surah An-Nas dipelajari lagi. Nah, untuk hari ini penugasannya adalah mengerjakan latihan soal di Google Form. Jadi setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, akan Bu Faiz kirimkan Google Form yang berisi latihan soal bab 1, 2, dan 3 pelajaran Al-Quran hadis. Jadi semuanya tetap semangat ya, diulang-ulang materi yang telah dipelajari. Oke, sekian ya dari Bu Faiz. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Faiz. Mohon maaf ya jika ada salah perkataan atau perbuatan dari Bu Faiz. Mohon dimaafkan ya semuanya. Pesan dari Bu Faiz, tetap semangat belajar, rajin salat, rajin ngaji, berbakti sama ayah, bunda, rukun dengan saudara, keluarga. Juga ingat tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di sekolah ya. Terima kasih semua. Bu Faiz akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.